Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ziturahma, NIM U 2019 1137, Prodi IAT semester 5, UIN Has Jember. Guna untuk memenuhi tugas UAS, di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang kajian berat Al-Quran. Seiring dengan kebangkitan Islam pada abad pertengahan, para orientalis berupaya untuk memahami Islam. Pintu masuk untuk memahami Islam yaitu dengan cara memahami Al-Quran. Oleh karena itu, model kajian Al-Quran pertama yang dilakukan oleh Barat yaitu dengan cara melakukan penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Kajian Al-Quran di Barat memberikan berdampak pada dinamika kajian Al-Quran di belahan dunia lainnya, tanpa terkecuali di kalangan umat Islam itu sendiri. Ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi, sangat memungkinkan semua orang dengan mudah mengakses berbagai informasi, bisa melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang diterbitkan ataupun diunggah pada dunia maya. Itu sangat membantu semua orang membaca dengan cepat seluruh informasi. Dan selain itu, investasi pengetahuan melalui beasiswa studi Islam juga ikut andil dengan penyebaran kajian Barat tentang Al-Quran. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh tokoh orientalis. Yang pertama adalah Theodore Noldeke. Beliau adalah ilmuwan yang berasal dari Hamburg, Jerman, yang merupakan Yahudi tulen. Beliau sangat cerdas, yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Selain itu, beliau juga sangat memahami tentang bahasa yang lebih kuno, yaitu bahasa Syriak dan Aramia. Beliau mengkaji Al-Quran itu dari sisi sejarah, penulisan, varian bacaan, dan hal-hal yang terkait tentang Mushaf Utsmani. Dan mushaf yang pertama kali beliau kaji yaitu Mushaf Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Nah, beliau memberikan pemikiran yang sangat kontroversial, yaitu beliau mengemukakan bahwa Al-Quran mengalami perubahan dari segi penulisan, pembacaan, penyempurnaan, dan perbedaan antara teks satu dengan teks lainnya. Pemikiran beliau sangat berbeda dengan keyakinan umat muslim itu sendiri, bahwa umat muslim berkeyakinan bahwa Al-Quran itu hanya satu dan tidak berubah, karena kitab Al-Quran itu wahyu yang langsung dari Allah, di mana setiap teksnya atau setiap hurufnya itu dijaga oleh malaikat. Semisal ada perubahan, lalu siapa yang merubahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan tantangan kepada manusia untuk menulis sama dengan menulis seperti Al-Quran, namun tidak ada yang mampu. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Christoph Lusenberg. Beliau adalah orientalis yang berasal dari Lebanon, warga negara Jerman, fanatik Kristen, yang dimana beliau ahli dalam bidang Arabistik. Di samping beliau aktif dalam sebagai penerjemah, beliau juga aktif menulis dan memberikan interview pada media massa. Pemikiran beliau terhadap Al-Quran, saya ambil 3 poin. Yang pertama, beliau berpendapat bahwa bahasa Al-Quran itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Yang kedua, isi ajaran Al-Quran itu diambil dari tradisi umat Yahudi dan Kristiani. Yang ketiga, beliau mengemukakan bahwa Al-Quran itu tidak otentik atau perlu ditinjau kembali dan diedit kembali. Nah, pemikiran yang disampaikan oleh Lusenberg ini sangat menuai banyak kritikan dari kaum orientalis itu sendiri maupun di kalangan umat muslim. Karena apa yang dipaparkan Lusenberg itu terkesan tidak objektif dalam meneliti, padahal seharusnya dalam meneliti itu seharusnya tidak memberikan peluang bagi perasaan benci. Nah, dari kedua tokoh yang sudah saya sebutkan tadi memiliki persamaan, yaitu
Theodore Noldeke dan Christoph Lusenberg ini sama-sama mengkaji Al-Quran dari sisi bahasa, dimana kita bisa melihat dari latar belakang kedua tokoh ini sama-sama ahli dalam bahasa. Sedangkan perbedaannya, yang Theodore Noldeke itu lebih lebih objektif dalam mengkaji, sedangkan Christoph Lusenberg itu terkesan tidak objektif dalam mengkaji Al-Quran. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.